Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today we are going to learn about in chapter 2, I can play with her. Okay, here there is 4 topics in chapter 2. There are talk about ability, invite people to do something, talk about what people want to do, and make promises. So I get divide 2 topics first. So they are talk about ability and invite people to do something. So here we are. Next. Okay everyone, look at your book on page 22. Can you play the guitar? Here we talk about ability first. For leading, there is 2 leading. So the first, what musical instruments do you see? Apa instrumen yang pernah kamu lihat? Maksudnya instrumen di sini pertunjukan musik apa yang pernah kamu lihat? Yang kedua, which musical instruments do you play? Yang mana sih yang alat-alat musik yang pernah kamu mainkan? Yang mana? Bisa gitar, bisa biola, bisa pianika, ataupun bisa drum dan lain-lain. Ya, lihat halaman 22. Okay, in slide 3 about dialogue. Dialogue in ability first. Ari, my uncle Anton is a very skillful person. Anita said, really? Ari, yes, he can do many things. Nita said, interesting. Can he drive? Ari, yes, he can drive. He's a good singer and dancer. And he can speak 10 languages. Anita said, wow. Ari said again, he can even sew. Jadi di sini si Ari punya paman namanya si Anton. Si Anton ini sangat bertalenta banget. Skillful artinya bertalenta. Terus Nita bilang, masa sih katanya gitu. And Eri bilang, iya beneran dia bisa melakukan apa aja katanya. Terus Nita bilang, keren dong, apa dia bisa menyetir? Eri bilang, ya dia bisa menyetir. Dan dia juga penyanyi yang baik atau penyanyi yang memiliki suara bagus dan juga dancer, penari. Dan dia juga bisa berbicara 10 bahasa. Dan Nita kagum, wow kata gitu. Dan Eri bilang, iya dia juga bisa sew. Coba sew apa? Nanti translate ya, sew itu apa. Okay. Next in chapter 2 of ability has some patterns. Memiliki beberapa pola. Yang pertama ada positifnya, yang kedua ada negatifnya. Kita lihat yang positif di sini. Ada subjeknya I, she, he, it, you, we, they. Positifnya kalimatnya yaitu can play chess. Lalu untuk yang negatifnya pakai tanda kutip baru T. Can't play chess. Nah, di sini ada contoh bawahnya subject plus can plus infinitive questions. Ini untuk yang positif. Jadi rumusnya subject dulu, can baru infinitive question. Lalu yang negatifnya subject plus can't or cannot plus infinitive short answers. Lalu yang bawahnya dibalik. Jadi interrogative questions. Ya, interrogative questions itu pertanyaan yang ada tanda tanya belakangnya. Can lalu ditambah subjeknya apa, lalu plus infinitifnya, bisa play chess, play taekwondo, play basketball, atau yang lain-lain.
Nah, yang kedua di sini ada yes. Kalau responnya yes, berarti dia positif jawabnya. Kalau no, berarti responnya negatif. Lalu ditambah subjeknya apa? Plus can. Kalau yang no, dia jawabannya plus subjek plus can't. Nah, can-nya di sini singkatannya dari can plus not, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, ini untuk tugasnya di topik pertama, Miss kasih contoh sama persis di halaman buku paket halaman 23 bagian E. Sama persis seperti itu. Tapi ini Miss kasih contoh sendiri biar kamu paham. Misalnya di halaman 22, di situ instrumennya ada gitar. Siapa yang bisa main gitar? Atikah dan juga kakaknya Atika. Nah, siapa yang nggak bisa main gitar? Berarti mamahnya Atika, ayahnya Atika, dan juga kakak perempuannya dari si Atika. Nah, kamu buat kalimatnya. Atika can play guitar, but they can play piano and violin gitu. Sama contohnya di buku paket. Tapi kalau di sini Miss ubah namanya dan juga Miss ubah ability-nya. Misalnya di sini ada Ben, Melin, Ivan, Miss Chia sama Robert. Nah, kalau di sini ability-nya bermain basketball, terus bisa matematika, do math, dan juga ride a motorcycle. Bisa naik motor atau bisa mengendarai motor, seperti itu. Jadi kamu buat kalimatnya sampai 10. Miss udah kasih contoh nih yang pertama. Ben can play basketball but he can't do math and ride a motorcycle. Kayak gitu. Ya, jadi kamu buat kalimatnya sampai 10. Oke? Jangan nyontek lo sama temannya. Oke. In topic 2 on page 25 atau halaman 25 di buku paket, kalian buka. Di situ kita bahas tentang I can say the alphabet, but I can't say it backward. Artinya, saya bisa ngomong atau menyebutkan alfabet, tapi saya tidak bisa menyebutkannya secara ke belakang alfabetnya. Misalkan Z, Y, X, W, V, U. Nah, itu dia pasti bakal mikir dulu kan gitu. Nah, untuk yang di sini di topik kedua itu kita punya special ability. Kita lihat dulu lidinya ada 3. Number 1, are you a special person? Apa kamu adalah orang yang spesial? Yang kedua, do you have a special ability? Apakah kamu punya kemampuan yang spesial atau yang khusus? Yang ketiga, are you happy with that? Apa kamu senang punya kemampuan itu? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini di buku paket, kamu kan bisa lihat di situ ada contohnya say the alphabet backward. Artinya melihat atau berbicara alfabet secara ke belakang gitu. Ngomongnya ke belakang kan, kalau kita A, B, C, D, E, F, G, tapi ini ke belakang, misalkan E, D, C, B, A, kayak gitu. Nah, terus ada lagi do 30 push up. Kamu melakukan 30 putaran push up. Lalu do a handstand. Artinya handstand itu adalah apa namanya? Rolling gitu, apa ya namanya ya, Miss lupa. Seperti itu. Lalu juggle 4 balls, itu yang biasa ada di sirkus. Juggle 4 balls. Touch elbows together. Kalian menyentuh ini nih, tumit tangan kamu secara bersamaan, bisa nggak kayak gitu. Terus whistle itu bersiul. Snap the fingers itu menghentikan tangan, seperti ini suaranya. Lalu ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Nah, ini untuk tongue twister. Kita lihat di slide di sini. Slide yang Miss bikin. Di sini ada 4 special abilities yang biasa kita lakukan. Misalnya untuk yang anak perempuan suka mencuci piring,
Lalu yang sebelah gambarnya itu dia memanage uang, misalnya kamu menabung untuk beli kebutuhan sekolah kamu, misalnya untuk membeli buku ataupun pulpen ataupun menabung uang kas seperti itu. Nah, lalu yang contoh ketiganya ini dia belajar. Itu abilitiesnya yang biasa kita lakukan, dia belajar, ya kan? Belajar misalnya di sini memecahkan masalah atau memecahkan rumus di matematika tuh kayak gimana, aljabar. Nah, ini termasuk special abilities. Itu bagus orang yang pintar kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah ini untuk yang anak laki-laki yang suka masak. Nah, ini dia koki nih. Nanti jadi cita-citanya koki. Nah, ini ability-nya yaitu dia bisa memasak untuk yang laki-laki. Lalu untuk yang sebelahnya tongue twister. Apa itu Miss tongue twister? Dia juga special abilities. Kamu ngomong nih, kamu ngomong kata-kata yang ada di gambar di sini, tapi lidah kamu belibet kan? Nah, itu disebut namanya tongue twister. Contohnya, Miss contohin. How many cookies could a good cook cook? If a good cook could cook cookies, a good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Nah, itu kan agak belibet ya lidahnya. Cara ngomongnya juga pasti agak kesandung-sandung. Nah, itu contoh dari tongue twister. Nah, ini untuk yang untuk yang patterns of topic 2 in chapter 2 again. Ada positive and negative. Same ya, masih sama yang ability yang pertama. Di sini ada will, ada tanda kutip, ada double L. Lalu ada send it. Lalu negatifnya pakai will not sama won't. W-O-N tanda kutip baru T plus do it. Lalu questionnya di sini untuk interrogatifnya will plus subject plus send it. Ini contoh loh, contoh yang Miss kasih. Lalu untuk yang short answersnya di sini kalau jawabannya yes, berarti yes plus subject plus will. Kalau no plus subject plus will not atau won't. Nah, di sini ada catatannya. The short form il atau L double L is often used to replace will. Nah, bentuk singkat dari kata tanda kutip sama double L itu sering digunakan atau biasanya sering diganti, di replace, ditukar dengan kata will. The short form of will not is won't. Jadi bentuk singkat dari kata will adalah dari kata will not adalah won't. Gitu. Itu lebih simpelnya. Kalau yang LL ini, double L itu misalnya ada kata I terus tanda kutip L. Nah, itu artinya I will. Ada juga we tanda kutip double L, itu artinya we will, kayak gitu. Itu untuk singkatnya. Paham ya sampai sini? Nah, ini untuk tugasnya di topik kedua, kamu buat 1 menit video dari kemampuan kamu mengucapkan tongue twister yang ada di kalimat bawah ini. Ada 6 tongue twister yang Miss kasih, kamu pilih 3 dari 6 kalimat tersebut. Tapi kamu buat videonya selama 1 menit, jangan banyak-banyak, 1 menit aja, oke? 1 menit buat 3 video. Artinya gimana, Miss? Jadi kamu buat tongue twisternya, video tongue twisternya itu selama 1 menit itu kamu buat 3. Misalnya yang pertama kamu mengucapkan kata she sells by the seashore, kayak gitu. Yang kedua, contohnya video kedua kamu buat I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yang ketiga, videonya kamu buat seperti ini. How can a clam cram in a clean cream can? Kayak gitu. Ya, jadi kamu membaca dari tongue twister di bawah ini. Pilih 3 tongue twister dan kamu buat videonya 3 juga. Paham? Oke, thank you. Oke, untuk pembelajaran hari ini Miss rasa cukup. Nanti kita lanjutkan di minggu ke depan daring. Kita bahas masih tentang yang bab 2 about ability. Oke?
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.